Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, selamat pagi ya, pagi yang cerah. Alhamdulillah, saya seperti hidup yang kedua kali. Setelah saya sakit sebulan, kemudian pemulihannya juga. Pokoknya mas sekarang tuh hampir 2 bulan tapi belum ya. Alhamdulillah saya sudah sehat. Alhamdulillah sudah diberi sehat teman-teman ya. Ternyata karunia sehat itu adalah sangat sangat harus kita syukuri. Kalau kita sakit makan nggak enak, tidur nggak enak ya kan. Setelah kita sehat, kita tidur bisa enak. Kenapa saya menampakkan tempat seperti ini, tempat tidur? Nah, ini menandakan bahwa kalau kita sehat, tidur itu enak, kita bisa rapi-rapi. Tapi kalau sakit, buru-buru ya teman-teman ya. Masa Allah, mau nggak saya ceritain kemarin waktu saya sakit terpapar COVID-19. Kalau mau saya teruskan ya. Tapi memang pemandangannya kayak gini. Nah, ini emang ruangan saya, ruangan kerja saya. Waktu saya sakit sebulan tuh saya dirawatnya nggak di sini teman-teman, tapi di rumah yang sana, di ruko. Jadi saya kangen banget. Kemudian saya datang ke sini dan pohon-pohon saya banyak yang mati. Tuh, pada gundul, terongnya udah mati ya. Kalau ini anggur itu memang sengaja dipangkas. Nah gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman sarapan saya ya. Kalian yang ada diabetes pengen sembuh, ikuti video saya ya. Insya Allah bisa sembuh, jangan takut. Jadi banyak banget orang yang tidak tahu bahwa diabetes itu bisa sembuh tanpa obat. Mereka pada berobat, minum obat, suntik insulin dan lain-lain, tapi hasilnya tetap aja nggak bisa sembuh karena dokter sendiri sudah mengklaim begitu. Oke, nggak usah panjang lebar ya. Kalian pengen tahu ya ini apa? Bagi yang belum datang pasti nggak tahu. Apaan tuh bubur sumsum ya? Kayak bubur sumsum ya teman-teman ya. Ini adalah telur yang saya rebus seperti kemarin. Saya kasih cuka supaya gak amis. Terus saya kasih bumbu Indomie. Bagi kalian yang sakit hipertiroid, kanker, hindari ya bumbu-bumbu yang mengandung nitrat tinggi, pengawet, penyedap tuh hindari ya. Ini saya kan nggak sakit kayak gitu. Saya hanya diabetes yang insya Allah sekarang sudah mantan. Kemarin habis makan nasi, tapi jangan ditiru ya. Jadi saya kemarin tuh lagi sakit karena nggak doyan hewani ya. Enak gitu loh kalau makan daging-dagingan. Jadi saya banyak makan nasi. Maksudnya nggak banyak, maksudnya banyak ngarbo gitu. Itu gula darah saya paling tinggi 200. Nah sekarang sudah sehat, saya kembali ya, insya Allah kembali. Ini sarapannya saya bikin telur. Ini tadi dua butir. Nah ini bagi orang yang normal, yang hanya diabetes ya, boleh kayak gini, ada kuning telurnya. Karena memang orang diabetes, untuk menyembuhkan diabetes itu kita harus tinggi lemak, nol karbo. Karena tenaga kita nanti tergantung dari lemak. Nah, kemarin saya dapat chat. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, tapi saya bismillah aja ya kepada Allah, saya pasrah. Yang bikin sembuh orang itu adalah Gusti Allah. Saya hanya ikhtiar dan saya belajar banyak dari dalam membimbing pasien-pasien selama ini, juga dari pengalaman pribadi saya. Yang saya emang turunan orang diabetes, alhamdulillah gula paling tinggi 200. Kemarin tuh makan nasi terus karena habis sakit ya teman-teman ya. Ya kayak orang biasa gitu, cuman nggak banyak sih. Kalau mereka satu piring mungkin saya setengah piring gitu. Tapi itu jangan ditiru ya. Kalau kalian gulanya 400-500 jangan makan nasi. Nanti kalau kalian udah sembuh seperti saya ini, boleh makan nasi. Jadi kita diet ini nggak seterusnya juga nggak apa-apa. Kalau sudah gula normal ya boleh kembali ke
makan nasi boleh, tapi tetap kita jangan rakus ya, semua itu terbatas ya teman-teman, biar gak balik lagi gitu loh. Nah, pastinya kalian penasaran, ibu tadi ngomong mau ada chat gitu ya, ada kemarin tuh ada orang yang konsultasi ke saya. Beliau ini seorang diabetes, usianya 50 lebih, kemudian dia juga mengidap penyakit hipertiroid. Nah, kemudian maaf ya teman-teman ya, saya sambil ngopi ya. Saya ngopi loh teman-teman, nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kalian kalau kepengen kopi juga boleh, yang penting jangan kasih susu ya. Karena kalau kopi hitam itu kafeinnya rendah. Tapi kalau sudah dicampur susu, fiber cream itu jadi tinggi. Jadi saya sarankan, bahkan saya anjurkan bagi kalian yang diabetes boleh ngopi yang kopi hitam. Gulanya gula stevia. Jangan dikasih susu. Kalau dikasih susu dicampur di sini, nanti menjadi kafeinnya tinggi. Bagi Anda yang jantungan, ada yang hipertiroid, liver, itu nggak boleh minum kafein. Karena kafein yang tinggi itu bisa menyebabkan yang secara umum dulu ya, kembung, kemudian deg-degan, jantung lebih berdegup lebih kencang, kemudian dia juga mengeroposkan tulang. Tapi ada batasnya, kalau sehari hanya 2 cangkir aja nggak apa-apa bagi Anda yang tidak mempunyai penyakit yang seperti jantung yang tadi saya jelaskan. Oke, sekarang langsung aja. Jadi ini adalah pasien saya yang hipertiroid dan diabetes. Ini jamu saya teman-teman. Saya bawa ini karena saya kadang-kadang suka masuk angin, suka lemes, capek. Untuk imunitas ini bagus banget. Ini terbuat dari kunir putih, temulawak, bisa untuk emah, bisa untuk liver, kemudian juga bisa untuk kolesterol. Nah, ini udah jadi kayak gini, praktis. Setiap saya misalnya ada kembung, mual, capek gitu ya, kalau orang usia sudah tua seperti saya, di atas 55 tahun, itu biasanya gampang lelah. Nah, itu saya suka minum ini, saya seduh air panas. Tuh. Kemudian ini adalah untuk orang-orang yang hipertiroid itu. Jadi untuk kenapa orang bisa kena hipertiroid dan apa itu hipertiroid? Kalian googling sendiri ya. Di Google, saya hanya membahas obatnya saja ya, solusinya saja, karena saya memang seorang herbalis. Jadi saya secara herbal, sama sekali tidak kimia ya teman-teman ya. Bisakah sembuh Bu hipertiroid dengan herbal? Insya Allah bisa, karena hipertiroid itu biasanya itu ada peradangan ya di sini, di tenggorokan, di tiroid. Kemudian di situ ada pembengkakan kalau yang sudah parah ya. Nah, ada juga yang gondok ya, beda ya, kita nggak bahas penyakit gondok ya, kita bahas penyakit hipertiroid. Karena pasien saya ini dia sakitnya hipertiroid dan diabetes. Nah, itulah susahnya gitu loh. Kalau orang diabetes kan secara Zuma herbal, dietnya itu harus tinggi lemak, harus hewani, bebas makanan hewani, yang penting skip karbo. Sedangkan hipertiroid itu terbatas, dia harus makan yang rendah yodium. Makanan apa saja contohnya yang rendah yodium? Karena orang hipertiroid itu hiper gitu loh, jadi tiroidnya itu terlalu aktivitasnya itu terlalu hiper, terlalu berlebihan. Jadi kita harus mengurangi yodiumnya itu. Diharapkan dengan yodium yang defisit, maka tiroidnya itu akan bisa normal kembali.
Jadi yang boleh dimakan ya, boleh dicatat ya teman-teman. Saya akan pelan-pelan aja ngomongnya. Untuk orang yang diabetes dengan komplikasi hipertiroid, yang boleh dimakan itu makanan-makanan yang rendah yodium, seperti daging sapi. Daging sapi sebenarnya mengandung yodium juga, cuman nggak tinggi, makanya nanti dibatasi. Daging ayam, daging kambing, boleh ya Bu? Boleh, tapi dalam jumlah yang cukup ya. Kemudian garam yang tidak mengandung yodium, yang rendah nitrat, rendah yodium. Jadi garam apa dong? Garam grosok ya teman-teman itu. Tapi kalau bisa tetap ada takarannya ya. Makanya di sini saya buka diet mentoring ini untuk menolong Anda-anda yang bingung. Bagaimana dong menunya? Kalau hanya mendengarkan video saya, kalau Anda orangnya cerdas, insya Allah bisa. Tapi kalau Anda pelupa, takutnya salah gitu loh. Kemudian rempah-rempah boleh, karena rempah-rempah itu banyak mengandung antiinflamasi, antiinfeksi ya. Seperti ini kan rempah-rempah, seperti kunyit, kunyit putih, kunyit kunyit merah, temulawak. Itu ada antitoksinnya juga, antiinflamasinya juga. Karena hipertiroid itu ada juga pembengkakan, ada juga peradangan. Jadi itu sangat cocok kalau minum herbal ya. Herbal itu sangat aman teman-teman ya. Untuk luka yang bertahun-tahun, kita maksudnya pengobatan bertahun-tahun, itu alhamdulillah aman herbal itu. Sedangkan kalau kita itu minum obat kimia bertahun-tahun, itu pasti efek sampingnya ada. Kemudian buah-buah segar juga boleh, tapi buah apa itu ada juga yang nggak boleh ya, seperti kayak nah, bagi orang hipertiroid boleh makan pisang, semangka, jambu, kemudian stroberi, dibatasi ya. Nah, tapi bagi beliau ini karena dia ada diabetes ya, itu bingung ya kan, pisang tinggi gulanya, kita nggak boleh ya kan, supaya gula darah tidak naik. Nah, tapi kalau ngikutin diet orang hipertiroid itu boleh. Jadi bingung kan ibu itu. Nah, akhirnya ibu ini kemarin masuk ke diet mentoring saya. Beliau udah daftar dan sudah mulai saya bimbing langsung. Begitu beliau daftar, kemudian adminnya sudah beres, langsung juga nggak sampai 2 jam saya kirimin menu makanan untuk hari ini, untuk besoknya ya. Kemudian larangan-larangan apa aja saya jelaskan juga gitu. Kemudian kentang itu sebenarnya mengandung yodium ya, jadi dibatasi. Itu nggak boleh sebenarnya, tapi kalau sedikit aja boleh. Madu boleh, teh jangan ya, karena teh itu mengandung kafein. Kopi hitam boleh, tapi tetap harus terbatas ya, jangan over. Kemudian sayuran itu boleh, pokcoy, kubis, kembang kol bagus, brokoli terbatas, asparagus boleh. Kemudian kalau ikan-ikanan tuh sebenarnya banyak mengandung yodium ya, tapi kita bisa memilih ikan yang dari air ini, dari tambak, bukan ikan laut, jadi ikan putih itu loh. Karena kalau ikan laut itu biasanya ada juga yang mengandung merkuri gitu ya. Udang tuh tinggi yodium, tapi kalau misalnya dalam seminggu sekali makan aja nggak apa-apa ya, seminggu sekali. Dan dianjurkan makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, karena orang yang hipertiroid itu biasanya tulangnya itu digerogoti, jadi lama-kelamaan tuh bisa keropos. Jadi dianjurkan makan makanan yang mengandung zat besi, misalnya buncis, tahu terbatas, kemudian coklat boleh,
Pokoknya semua itu terbatas ya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian keju bagaimana Bu? Ada juga yang bertanya, apakah orang hipertiroid boleh minum susu Bu? Susu nggak boleh, karena susu itu memang sebenarnya dia itu bagus ya, tinggi kalsium untuk tulang, kemudian apa itu fosfornya juga tinggi, tapi bagi orang hipertiroid itu tidak bagus. Jadi sebaiknya susu almond saja atau susu flaxseed ya. Zuma Herbal membuat susu flaxseed yang insya Allah itu aman buat orang-orang yang tidak boleh minum susu sapi. Itu penggantinya susu flaxseed. Sebotol harganya segede gini nih, 250 gram, itu harganya hanya 65.000 ya. Susu flaxseed bagus untuk jantung. Kemudian keju juga nggak boleh ya teman-teman ya, karena keju itu tinggi garam. Jadi dikurangin. Kalau seminggu sekali ya nggak apa-apa, 30 gram gitu ya. Jadi yang dikurangin itu seminggu sekali boleh dikonsumsi, jangan tiap hari. Kemudian apa aja dong Bu? Pastinya gitu makanan yang rendah yodium. Pastinya makanan-makanan yang rendah yodium kalian catat aja. Maaf ya, saya sambil ngopi ya teman-teman ya, biar saya semakin semangat. Putih telur itu boleh ya, tiap hari boleh. Buah segar yang rendah yodium. Kentang dibatasi. Kemudian kita juga diharuskan makan makanan yang bermineral, bervitamin seperti kacang-kacangan, kacang almond. Kemudian daging merah boleh, tapi ada ukurannya ya. Daging ayam boleh, susu almond boleh, oatmeal boleh. Kemudian lemaknya itu jangan, kalau beli minyak jangan minyak biasa ya Bu ya. Minyak zaitun atau minyak kelapa. Minyak kelapa sekarang banyak dijual ya. Banyak banget dijual di online ya. Nah, itu yang bagus. Alpukat boleh tapi terbatas ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bagi kalian yang punya problem-problem sakit, diabetes dengan komplikasi seperti batu ginjal, batu empedu, kanker, dan lain-lain, Anda bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Dan testimoni yang orang yang membaik, kesehatannya makin membaik, gula darahnya itu normal, itu banyak banget. Kalau Anda nanti masuk ke grup diet mentoring itu ada 100 lebih pasien-pasien saya yang saya bimbing, yang saat ini masih dalam bimbingan saya. Itu banyak banget testimoni kesembuhan mereka. Anda bisa berbincang-bincang, saling tukar-menukar pengalaman dengan mereka. Dan ada juga yang gulanya itu 700, seorang gadis umur 22. Ikut diet mentoring saya, alhamdulillah sekarang udah turun banyak gulanya. Pakai obat? Enggak, saya nggak ngirimin mereka obat. Tapi kalau mereka punya gatal-gatal, asam urat, kemudian ada kakinya sakit, ada matanya buram, nah itu saya anjurkan minum herbal, karena Zuma Herbal membuat herbal-herbal untuk mereka itu. Ada untuk mata katarak, ada untuk kaki tangan yang cekit-cekit, ada juga, oh ya ini ada cerita nih ya teman-teman ya. Ada cerita ini sebenarnya nggak perlu saya ceritakan karena ini rahasia. Kalau saya ceritakan nanti Anda semua bisa bikin sendiri dong jamunya. Tapi nggak apa-apa, saya sodakoh aja ya. Ini beneran bagi Anda yang asam urat dan nggak sembuh-sembuh. Ini ada cerita, ini murid saya, seorang ibu, usianya waktu itu 60-an ya, sekarang mungkin udah 64 karena beliau sudah lulus dan sudah nggak kursus lagi sama saya. Nah, dia itu ketemu orangnya itu jalannya pincang pakai tongkat. Lama-lama kok nggak pakai tongkat gitu.
Ternyata dia itu tadinya tuh dia sakit banget, kakinya bengkak, linu. Lah, pokoknya nggak karu-karuan ya. Ya mungkin diabetes juga. Ini bisa dipakai untuk orang diabetes ya. Kemudian bapak itu minumnya daun salam 7 lembar, temulawak. Udah 2 bahan itu tok. Temulawak itu kira-kira 2 segede telur bebek. Jadi kalau beli temu-temuan, simplisia, umbi-umbi rimpang, itu saya anjurkan yang tua. Yang tua itu yang emboknya, yang bentuknya tuh sudah bulat ya. Kalau masih ramping, langsing itu masih muda, itu khasiatnya kurang. Jadi yang tua itu bulat, itu 2 buletan dipotong-potong tipis, nggak usah diparut ya, dipotong tipis aja. Kemudian daun salam 7 lembar, kemudian dikasih air kira-kira 4 gelas ini nih, 800 ml ya. Direbus dengan api kecil, keadaan tertutup ya. Perhatikan cara merebus jamu ya. Kalau salah, nggak ada apa-apanya, khasiatnya nanti terbang. Jadi keadaan tertutup, boleh dibuka sedikit ya biar nggak luber-luber. Apinya kecil sampai air itu tinggal 600 ml. Setelah dingin, disaring, diminum. Untuk hari ini 3 kali segini. Kemudian sisanya jangan dibuang, ampasnya dijokin air lagi ya, dituangin air lagi 600 ml buat besok. Jadi satu resep itu bisa untuk 2 hari atau 3 hari. Sampai rasanya sudah gak berasa pahit ya sudah, buang, ganti lagi. Nah bapak itu minum, sekarang udah sembuh, udah gak pakai tongkat. Minumnya hanya itu. Tadinya kakinya bengkak. Terus diabetesnya dia juga minum itu tadi bisa. Tapi kalau diabetes tentu saja nutrisinya harus dijaga ya teman-teman ya. Kalau ada orang makannya tetap nasi, ngawur makannya, karbo-karbo dimakan, kemudian minum herbal terus sembuh, itu nonsen. Saya nggak percaya ya. Walaupun ada iklan yang harganya 1,5 juta herbal langsung sembuh diabetes tanpa pantang, itu nggak mungkin, jangan percaya. Karena secara akal tubuh itu kalau sudah kebanyakan gula dan pankreasnya sudah rusak, maka dia sudah tidak bisa menerima gula lagi. Gula itu bukan dari gula aja, tapi dari nasi, dari tepung-tepungan, dari buah-buahan juga bisa, itu bisa menjadi gula. Nah oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya, biar menambah semangat saya dalam men-share ilmu-ilmu penyembuhan untuk diabetes. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajak mereka yang ingin sembuh dari diabetes nonton video saya ini ya, insya Allah diberi kesembuhan. Jadi diabetes itu insya Allah pasti bisa sembuh. Oke, sampai jumpa.